Mungkin sedikit menanggapi hari ini kuasa hukum dari Nikita Mirzani mendatangi Komisi Yudisial untuk mengupdate. Sebelumnya juga sudah membuat laporan terkait hakim yang menangani perkara dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga nih, Bang. Tanggapan Bang seperti apa, Bang? Ya, baik. Selamat malam ya rekan-rekan media. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk merespon semua isu-isu yang menurut kami adalah mengarah kepada penggiringan opini publik ya. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa tentang kewenangan Komisi Yudisial itu tentu diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2011. Yaitu bagaimana kemudian Komisi Yudisial itu mengusulkan ya Hakim Agung, kemudian Hakim ad hoc di Mahkamah Agung ke DPR. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian Komisi Yudisial itu menjaga dan melakukan pengawasan terhadap perilaku dan sikap dari hakim itu sendiri. Yang ketiga, melakukan penetapan tentang kode etik ya para hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Ya kalau kemudian kuasa hukum atau penasihat hukum dari Nikita Mirzani mendatangi Komisi Yudisial masuk di dalam ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2011, saya pikir itu hal-hal yang wajar. Tetapi ada beberapa yang menurut kami yang harus kami pertegas juga dari rekan-rekan media. Penasihat hukum atau kuasa hukumnya Nikita Mirzani ngapain ke Komisi Yudisial? Apakah ikut mengusulkan Hakim Agung atau ikut mengusulkan tentang kode etik atau ikut atau melaporkan tentang perilaku atau yang mana seperti itu. Itu mohon dijelaskan juga ya supaya kami bisa memberikan tanggapan yang juga jelas pada dasar hukum seperti itu. Lebih ke mengenai perilaku hakim Bang yang tidak mengizinkan untuk tidak diperbolehkan rekaman suara diputar pada waktu persidangan, dan itu permohonan dari Abang sebagai kuasa hukumnya DRG yang tidak memperbolehkan rekaman itu diputar dengan alasan DRG saat itu tidak menggunakan hijab gitu Bang. Baik, jadi perlu kami sampaikan ya siapapun itu ya kalau kemudian pada saat kami menyurati dalam persidangan tentang pembuktian di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait rekaman itu, siapapun itu yang mengatakan bahwa kami adalah kuasa hukum yang menyurati hakim, menurut saya itu ada dua hal. Pertama itu adalah bohong, yang kedua tidak memahami hukum acara maupun hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Kenapa? Karena saat itu kami menyurati satu ya Kepala Kejaksaan DKI, kedua Ketua Pengadilan Negeri ya Jakarta Selatan, sebagaimana status kami sebagai penasihat hukum, bukan kuasa hukum ya. Memang saat itu kami ada dua status ya, sebagai penasihat hukum dari Dr. Reja Gladys maupun kuasa hukum dari Dr. Reja Gladys dan Dr. Otobah Mufid di gugatan Wan Prestasi. Kalau saat itu kami disebutkan sebagai status kuasa hukum, itu dua kemungkinan, itu bohong maupun tidak memahami hukum acara pidana maupun perdata. Ya, kemudian yang perlu kami jelaskan adalah kenapa kami melakukan surat menyurat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait memang bahwa kami berdasarkan apa yang disampaikan klien kami di dalam rekaman yang kami ajukan pada saat proses penyidikan itu tentang soal rekaman percakapan ya antara klien kami dengan kalau nggak salah itu ya Dr. Rocky, kalau nggak salah seperti itu. Yang tentunya adalah yang perlu kami pertegas di sini sebagai pembuktian tentang percakapannya ya karena ini terkait undang-undang ITE.
bukan tentang gambarnya. Ya, karena ini bukan kasus perampokan, bukan kasus pemerkosaan atau begal. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kami itu ingin mengajukan, membuktikan tentang adanya rekaman percakapan, suara, bukan gambar ya, bukan gambar seperti itu. Yang kedua, berdasarkan permintaan dari klien kami, memang di dalam rekaman itu dan kami juga sudah melihat ada beberapa hal-hal yang menurut kami yang sangat sensitif yang tidak bisa dan tidak layak dipertontonkan ya secara gambar seperti itu. Kemudian pada saat itu memang klien kami memang tidak sedang memakai hijab ya. Artinya permohonan kami itu menurut kami tentu berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku ya. Soal tentang diskresi dan kewenangan dari majelis hakim ya sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 dan 157 ayat 1 KUHP yang lama ya. Undang-Undang 881 seperti itu. Tetapi apakah kemudian itu dapat dikabulkan atau tidak itu tergantung hakim. Ya, karena hakim dalam kekuasaan hakimnya dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 itu punya kewenangan diskresi. Tetapi perlu kami pertegas bahwa ketika itu dipersoalkan, ini kan bagi kami kan hal yang aneh juga. Kenapa? Karena itu kan merupakan alat bukti kami. Ya, alat bukti kami yang kemudian sebenarnya kami yang boleh keberatan apakah itu bisa diputar atau tidak. Ya, karena tentang pembuktian apa yang kami laporkan. Ya, seperti itu. Dan kemudian tentang pembuktiannya jelas bahwa rekaman itu ya tentang Undang-Undang ITE autentifikasinya kemudian originalitasnya sebagaimana pasal 5 Undang-Undang ITE kan juga sudah diperkuat ya dari saksi ahli Cyber Polda Metro Jaya. Artinya apa? Semua ini sudah sesuai dengan ketentuan ya. Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 25 ayat 2 itu sudah dijalankan oleh majelis hakim saat itu. Dan kalau kemudian ini menjadi satu subjek ya, materi yang dilaporkan oleh pihak Nikita, saya pikir itu sah-sah saja ya. Tetapi apakah ini masuk dalam kewenangan dari Komisi Yudisial terkait yang perilaku dan etik hakim, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kami beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh hakim itu adalah masih dalam ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 25 ayat 2. Dan itu terkait hukum acara pasal 80 dan pasal 157 ayat 1. Nah, kalau ini dipersoalkan kembali, ya kita nggak tahu. Ini kan sudah berkekuatan hukum tetap, ya apalagi. Ya, saya pikir seperti itu. Bang, juga tadi masih dibahas perihal produk Dokter Reza yang glowing booster itu ya Bang, yang katanya masih diperjualbelikan itu seperti apa Bang? Baik, jadi berulang-ulang kami sampaikan, ya baik di dalam persidangan perbuatan melawan hukum maupun kepada publik melalui rekan-rekan media, bahwa Nikita Mirjani ini pada prinsipnya yang menyampaikan gugatannya dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah karena salah satunya dalilnya telah mereview ya produk glowing booster cell. Saya pikir itu sudah berulang-ulang kami sampaikan bahwa Nikita Mirjani ini tidak pernah mereview ya produk glowing booster cell sebelum klien kami Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita ke Polda Metro Jaya. Itu pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua, bahwa kalau kemudian ada pihak lain yang mengatakan bahwa sampai sekarang klien kami masih menjual itu, ya kembali saya katakan ini adalah pernyataan yang bohong. Karena klien kami itu sudah tidak lagi menjual itu sejak Mei 2024 kalau nggak salah seperti itu. Ya, jadi dua hal ini perlu saya sampaikan berulang-ulang dan sering kami sampaikan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nikita Mirjani itu di penjara karena membongkar produk yang berbahaya, itu adalah yang tidak paham, yang tidak mengerti. Kenapa? Karena memang Nikita tidak pernah mereview ya atau membongkar produk Glowing Booster Cell sebelum klien kami melaporkan dirinya. Yang kedua,
Kalau disampaikan bahwa klien kami masih menjual, ya ini kan pernyataan bohong lagi. Ya, jadi ini ya jangan sering-sering lah membuat opini-opini publik ini jadi seperti apa? Komedi situasi ya, komedi situasi itu kan hal-hal yang sering diulang-ulang dengan situasi yang sama gitu. Jadi penggiringan-penggiringan itu tidak perlu karena ini sudah selesai. Ya, jadi perkara pidananya sudah selesai. Kemudian gugatan permohonan hukum juga akan ya nantinya adalah sebagaimana pemberitahuan di Ekot akan ada putusan di tanggal 3 Juni 2026. Ya saya pikir ada masalah lagi. Ya, tapi kalau hanya mau menggiring opini ya silakan juga ya seperti itu. Oke Bang, kita ngomongin terlepas tadi Abang bilang keputusan akan diadakan tanggal 3 Juni. Persiapannya mungkin Bang dari sisi Abang sendiri pihak Reza Gladys untuk menjelang putusan Bang. Ya pertama kami tentu persiapan kami adalah menyampaikan kesimpulan untuk sebelumnya terjadinya ada keputusan ya. Kesimpulan saat itu sudah kami sampaikan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Di situ kami nyatakan bahwa tidak adanya ya seperti yang saya sampaikan tadi tidak adanya Nikita Mirzani itu melakukan review atau membongkar produk-produk berbahaya sehingga kemudian terhadap yang didalilkan itu terjadinya sebuah perjanjian itu adalah yang tidak benar. Yang kedua, penting bagi kami menyampaikan bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat Nikita Mirzani menurut kami adalah saksi yang hadir dengan proses pelanggaran hukum. Karena menurut kami adalah kehadiran saksi itu bukan dalam agenda saksi penggugat. Saat itulah agenda saksi dari kami pihak tergugat. Jadi kesimpulan-kesimpulan itu kami uraikan sehingga seluruhnya ya menurut kami 100% sudah sangat bisa membantahkan dalil-dalil para penggugat. Jadi persiapan kami hanya membuat kesimpulan dan kemudian menunggu putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti itu.